Halo, assalamualaikum guys, welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan saya Kak Ika, baik itu nanti siswa-siswa saya maupun para Kekhumers yang ada di rumah. Oke, pada kesempatan hari ini kakak akan membahas tentang soal intensif UTBK. Tolong simak dengan baik, semoga channel ini bermanfaat. Tolong terus like, comment, dan subscribe. Pertama itu soalnya penyebaran agama Islam di Indonesia memiliki pola hampir sama dengan penyebaran agama Hindu-Buddha di Indonesia, yaitu melalui jalur perdagangan. Para ahli memiliki bukti untuk memperkuat teori masuknya agama Islam. Bukti yang menunjukkan bahwa Islam masuk di Indonesia langsung dari kawasan Asia Barat Daya adalah: yang A. Sultan Pasai menggunakan gelar Malik Al-Soleh. Yang B. Catatan perjalanan Marco Polo yang sempat singgah di pantai utara Sumatera. Yang C. Catatan Mahuan tentang masuknya Islam. Yang D. Adanya pemeluk Islam di bermazhab Salafi. Yang E. Kesamaan batu nisan Nusantara dengan Asia Barat Daya. Nah, di sini jawabannya yang paling tepat adalah Sultan Pasai menggunakan gelar Malik Al-Soleh. Biasanya gelar-gelar Malik itu adalah gelar-gelar Sultan Arab atau orang-orang dari Asia Barat Daya. Maka di sini dapat kita simpulkan jawabannya adalah A. Oke? Yang kedua, agama Islam masuk ke Indonesia setelah agama Hindu-Buddha masuk dan dianut oleh masyarakat Indonesia. Tetapi kenyataannya kedatangan Islam disambut dengan sangat baik oleh masyarakat Indonesia. Di bawah ini adalah faktor penyebab Islam diterima dengan sangat baik adalah: yang A. Islam mengajarkan tentang kebaikan. Yang B. Agama Hindu-Buddha yang masuk ke Indonesia tidak lagi menjadi ajaran murni. Yang C. Agama Hindu-Buddha mengajarkan tentang kehidupan setelah kematian. Yang D. Tidak adanya terdapat sistem kasta lagi. Yang E. Ajaran Islam lebih masuk dibandingkan dengan ajaran asli masyarakat Indonesia. Di sini dapat kita simpulkan jawabannya yang C. Kenapa itu, Kak? Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan kenapa ajaran Islam mudah diterima di Indonesia. Yang pertama, syarat masuknya mudah. Apa itu? Cuma mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang kedua, itu dia tidak mengenal sistem kasta. Yang ketiga, ritualnya sederhana. Kita cuma melaksanakan sholat 5 waktu sehari semalam. Yang ketiga, itu dia mentoleransi ajaran-ajaran sebelumnya. Contohnya saja, Sunan Kalijaga menggunakan wayang sebagai alat penyebaran Islam. Padahal itu merupakan salah satu kesenian yang ada pada zaman Hindu-Buddha. Nah, jadi dapat kita simpulkan yang kedua di sini jawabannya adalah yang C. Islam tidak lagi terdapat sistem kasta dalam ajaran agama Islam. Yang ketiga, bukti Islam telah masuk ke Indonesia adalah adanya upacara Taubat. Nah, ini sesuai dengan teori yang mana? Ada 3 teori masuknya Islam ke Indonesia. Yang pertama ada teori Gujarat dari India, ahlinya Snok Hurganje. Yang kedua ada teori Mekah oleh Buya Hamka. Yang ketiga ada teori Persia oleh Husain Jayadiningrat. Tapi yang mana buktinya itu yang Tabot. Nah, buktinya yang Tabot di sini adalah yang A. Di sini ada teori Mekah opsennya, yang B ada Gujarat, yang C ada Persia, yang D arus balik, yang E ada Cina. Di sini yang paling tepat jawabannya adalah yang C, yaitu Persia. Mekah itu buktinya Indonesia menganut mazhab Syafi'i. Yang Gujarat itu di Indonesia terdapat makam Sultan Malik Al-Soleh. Nah, soal nomor 4, mata uang pada gambar di atas merupakan alat tukar atau alat penyebaran resmi yang digunakan oleh kerajaan. Nah, kalau berdasarkan gambar ini kita lihat mata uangnya ada lafaz Arabnya dan juga terbuat dari emas karena warnanya kuning. Nah, di sini opsi pertama ada Perlak, opsi kedua ada Demak, yang C ada Mataram Islam, yang D ada Aceh, yang E ada Samudra Pasai. Nah, jawabannya di sini yang tepat adalah Kerajaan Samudra Pasai atau yang E. Oke, soal yang terakhir untuk kesempatan kali ini kita bahas 55 dulu. Sultan Iskandar Muda merupakan raja terbesar kerajaan Aceh Darussalam yang memerintah pada tahun 1607 sampai 1636. Karena soalnya panjang, langsung kita ringkas saja. Pada masa ini dia mengendalikan Selat Malaka. Raja yang terkenal itu Sultan Iskandar Muda, lalu digantikan oleh Sultan
Iskandar Tani, pada masa kekuasaannya Aceh mengalami kemunduran. Nah, pertanyaannya, dari deskripsi tersebut dapat kita simpulkan bahwa salah satu faktor kehancuran sebuah bangsa seperti Kerajaan Aceh bisa dapat kita bawakan ke Indonesia adalah yang A itu konflik internal, berarti konflik dari dalam. Yang B, kurang cakapnya pimpinan dalam mengelola suatu negara sehingga hancur. Yang C, bangsa Indonesia memperkuat jaringan perdagangan internasional. Yang D, adanya ekspansi. Atau yang E itu kurangnya pengawasan. Nah, yang tepat di sini sesuai ilustrasi atau kesimpulan di atas adalah kurang cakapnya pemimpin dalam mengelola suatu negara sehingga negara menjadi hancur. Kenapa itu jawabannya teh? Karena di sini pengganti raja yang terakhir itu dia kurang tidak bisa memimpin kerajaan dengan baik. Maka jawabannya itu adalah yang B. Oke, kita lanjut sedikit lagi. Sultan Agung menciptakan kebudayaan baru dengan cara memadukan ajaran Islam dengan Jawa. Salah satu bentuk kebudayaan hasil alkulturasi, artinya perpaduan dua budaya, di mana perpaduan ini tidak menghilangkan kebudayaan asli. Di sini hasil alkulturasi yang dilaksanakan Sultan Agung tersebut adalah yang A itu kesenian Tabot, yang B itu adanya cerita Ramayana, tapi bentuk perpaduan itu niti surti, bukan niti surti deh, yaitu niti ruti. Yang C dongeng atau yang disajikan dalam bentuk babat. Yang D kalender Jawa. Yang E atap masjid yang dirancang Sultan Agung dalam bentuk tumpeng. Nah, di sini jawabannya yang paling benar yaitu akulturasi budaya Jawa dengan Islam adalah yang D, kalender Jawa menggunakan tahun Hijriah dan tahun Saka. Jadi tahun Jawanya budaya Jawa ada, budaya Islam ada, Saka dan tahun Hijriah. Nah, soal terakhir itu informasi tentang telah adanya hubungan bangsa Indonesia dengan pedagang Islam sejak abad ke-7 adalah A itu catatan dari India, B catatan dari Cina, C catatan Marco Polo, D catatan Ibnu Battuta, atau E catatan Tom Fyres. Nah, di sini kalau India itu dia abad kita skip dulu. Kalau Cina itu dia nanti mengirimkan Laksamana Cheng Ho ke Indonesia. Yang C ini Marco Polo dari Eropa. Yang Ibnu Battuta ini seorang pengembara. Tom Fyres ini dia juga seorang penulis buku yang mengatakan Islam masuk ke Indonesia abad ke-7 itu jawabannya adalah yang A, yaitu catatan dari India sesuai dengan teori Gujarat. Oke. Ya, soal yang terakhir, upacara selamatan bisa dilakukan untuk mendoakan arwah orang yang telah meninggal. Upacara selamatan biasanya disebut dengan kenduri, tahlilan, atau yasinan. Upacara selamatan ini diadakan mulai hari ke-40, 100, dan 1000 sebelum ajaran Islam datang. Upacara selamatan merupakan ajaran Hindu. Selanjutnya dalam penyebaran Islam menggunakan acara selamatan sebagai media islamisasi. Dalam upacara selamatan terdapat bacaan wirid, doa, dan pembacaan yasin. Biasanya upacara selamatan disajikan hidangan makanan atau minuman. Fenomena ini indikasi adanya A. Sinkretisme antara budaya Islam dan budaya lokal. B. Asimilasi antara budaya Islam dengan budaya Hindu-Buddha. C. Adanya amalgamasi. D. Adanya akulturasi budaya Islam dengan budaya Hindu. Atau E. Interaksi antara warga Islam yang berlainan mohon maaf, yang interaksi antara warga Islam dan penduduk yang berlainan kepercayaan. Di sini kalau kita lihat ada yasinan itu Islam, tahlilan itu kenduri segala macam, itu lebih berpadu antara jawabannya itu yang tepatnya itu yang D, akulturasi budaya Islam dengan budaya Hindu-Buddha. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Kita berjumpa dengan channel YouTube Kakak selanjutnya. Kakak mohon like, comment, dan subscribe. Jika ada salah mohon maaf. Oke, sekian dulu. Kita jumpa dalam channel berikutnya. See you next time.